Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Farona dengan NIM 289215032 dari Prodi Manajemen Kelas dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan metode harga pokok pesanan. Di sini ada pengertian harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan adalah metode penentuan harga pokok di antara biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk suatu produk atau jasa tertentu yang dapat dipisahkan identitasnya masing-masing. Produk yang perlu ditentukan harga pokoknya secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, di sini ada tujuan harga pokok pesanan. Agar perusahaan dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan konsumen, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Berikutnya ada karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, perusahaan memproduksi pesanan spesifik dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksi secara individual. Yang kedua, biaya produksi dibagi dua, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga ada biaya produksi langsung, terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, dan dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang keempat ada biaya tidak langsung, terdiri dari biaya overhead pabrik, dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang terakhir ada harga pokok produksi per unit, dihitung saat pesanan selesai, diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya di sini ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual pesanan perusahaan manufaktur yang aktivitasnya produksinya berdasarkan pesanan akan memproduksikan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesannya. Dengan demikian, biaya produksi untuk setiap pesanan akan berbeda tergantung dari spesifikasi yang diminta pesanan. Yang kedua itu ada pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan, tidak menutup kemungkinan produk yang dipesan oleh customer harga jualnya sudah terbentuk di pasaran. Manajemen dapat memutuskan dan menerima atau menolak pesanan tersebut. Sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak, manajemen membutuhkan informasi total harga pokok dari produk yang dipesan. Yang ketiga ada alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Saat perusahaan menerima pesanan dan pemesanan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Dengan demikian, manajemen dapat memantau jika proses produksi untuk suatu pesanan akan menghasilkan total biaya produksi pesanan yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Selanjutnya ada yang keempat, menghitung laba rugi setiap pesanan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produksi akan membantu manajemen mengetahui apakah suatu pesanan akan menghasilkan laba atau justru rugi. Yang kelima itu ada harga pokok pesanan persediaan produk yang tercantum dalam neraca salah satu laporan keuangan yang penting bagi perusahaan manufaktur secara neraca. Manajemen harus memasukkan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi atau masih dalam proses. Berikutnya ada kartu harga pokok pesanan. Adalah kartu yang mengumpulkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan. Kartu harga pokok pesanan adalah buku besar dari akun barang dalam proses atau work in process. Selanjutnya kasus. Di sini ada PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya BBB berunit 750, lebih mahal dari BB yang biasa dipakai 600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal akan dibebankan kepada pesanan ini.
biaya tenaga kerja langsung per unit produknya 400, tarif biaya overhead pabrik adalah 112,5% dari biaya tenaga kerja langsung atau 450, tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Nah, berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata dari 10 unit, untuk yang dihasilkan hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1000 unit. Sini berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit dari PT Biana. Di sini ada biaya bahan langsung, total biayanya ada 350, biaya per unitnya 350, TKL atau tenaga kerja langsungnya 400.000, biaya per unitnya 400. Di sini ada biaya overhead pabrik 1,125% dari tenaga kerja langsung, total biayanya ada 450.000 dan biaya per unitnya ada 450. Jadi total biayanya ada 1.600.000 dan total biaya per unitnya ada 1.600. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 per unit. Diminta yang pertama ada ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari PT Buana. Yang kedua, biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Sini berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit dari PT Biana. Di sini ada biaya bahan langsung, total biayanya ada 350, biaya per unitnya 350, TKL atau tenaga kerja langsungnya 400.000, biaya per unitnya 400. Di sini ada biaya overhead pabrik 1,125% dari tenaga kerja langsung, total biayanya ada 450.000 dan biaya per unitnya ada 450. Jadi total biayanya ada 1.600 dan total biaya per unitnya ada 1.600. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 per unit. Diminta yang pertama ada ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari PT Buana. Yang kedua, biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Total nilai persediaan dari barang yang rusak adalah 80.000 atau 400 unit dikali 200 unit. Pencatatan atas jurnal unit yang rusak adalah sebagai berikut. Barang rusak di debit ada 80.000, barang dalam proses ada di kredit ada 80.000. Selanjutnya pekerjaan yang sudah selesai sebanyak 800 unit, harga pokok dari unit yang selesai dan sesuai dengan spesifikan pesanan adalah sebesar 1.520.000, yaitu sebesar total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit dikurang dengan taksiran nilai persediaan dari unit yang rusak sebanyak 200 unit. Jadi 1.600.000 dikurang 80.000. Nah, pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut. Barang dalam proses di debit 1.520.000 dan beban pokok penjualan di kredit 1.520.000 rupiah. Selanjutnya biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana adalah sebesar 1.900 atau 1.520.000 dibagi 800 unit, lebih tinggi 300 dibanding dengan biaya per unit yang seharusnya 1.600. Hal ini terjadi karena adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak, yaitu 240.000. Jadi 320.000 dikurang 80.000. Biaya per unit dari barang yang rusak adalah dibagi dengan jumlah unit yang sesuai dengan spesifikasi pesanan adalah sebesar 300 atau 240 dibagi 800 unit.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.